Kenapa Rum gak bisa tidur gini ya? Sebaiknya Rum ambil air wudhu aja deh. Biasanya kalau sholat malam, Rum sekitar jam 2:30 pagi. Ini kenapa kau udah sholat jam segini? Apa Rumana sedang gak bisa tidur? Loh, Bi, kok Abi bangun? Ya, Abi yang harusnya nanya. Ini kan masih jam 1-an. Kok Umi udah sholat tahajud? Biasanya kan Umi sholat tahajudnya kan 2:30. Ini Umi udah bangun atau gak bisa tidur? Umi gak bisa tidur, Bi. Kenapa? Umi masih mikirin soal Yani, Bi. Kok Yani bisa sih berbuat setega itu sama Maulana? Kok gitu sih? Ya, Bi, coba deh kalau kita nggak tahu sejak awal gimana keadaan Maulana sekarang, coba. Iya, Umi Abi ngerti bagaimana kekhawatiran Umi. Dan pasti Umi juga pasti merasa menyesal. Tapi yang perlu Umi tahu, sebagai orang yang beriman, ada satu hal yang perlu kita yakini, bahwa ada yang takdir baik dan takdir buruk. Semua hal yang terjadi di dunia ini semua atas izin Allah. Dan cuman satu keyakinan yang kita ambil adalah bahwa kita harus menerima dan berprasangka baik dengan apapun kejadian itu. Dan mengambil hikmahnya. Insya Allah, semua akan baik-baik aja. Umi kan juga gak pernah kan berniat untuk mencelakakan orang lain, ya kan? Enggak sih, Bi. Ya udah, sekarang keadaannya Maulana gimana? Ya, alhamdulillah sih, Bi. Ya udah, sekarang Umi istirahat lagi ya. Abi nggak sholat tahajud sekarang. Abi mau sholat, tapi nanti ini masih jam 1-an. Nanti dah jam 2:30, jam 3-an atau ya menjelang subuh lah. Ya. Umi sekarang istirahat, nggak usah dipikirin, ya. Nanti Abi bangunin kalau udah mau subuh. Ayo, bro. Ayo, ayo, ayo. Kalau macam kau, awak pasti panang dari Muhyiddin. Awak dulu sampai. Tentu muncul, ah. Kita datang alun ajan. Yuk. Iya. Saya silakan. Sobat tuh. Bunten Pak, silakan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, elah ngapain juga si Togu senyum-senyum sama gua. Semalam kan Togu judes banget tuh. Kagak hormat sama gua lagi. Apa ini ada kaitannya aku dan anakku? Iya, ini masalah anak lu nih. Dengar kau ya Pak Haji. Saya ini manusia biasa. Punya masa lalu. Tidak semulus kau. Masa laluku itu jahiliyah. Tinggal dosa musyrik saja yang tidak aku lakukan. Saya ini penuh dengan dosa. Tapi saya apakah layak dihakimi oleh Haji Muhyiddin di depan bapak-bapak warga ataupun di rumah Allah ini? Aku kira ini tidak ada urusan Pak Haji Muhyiddin. Kenapa sekarang dia sok tersenyum ramah begitu ke gua?
Najis gue jadinya. Ternyata Haji Muhyiddin nyampe lebih dulu. Muncul kalah. Ya tapi tadi kan sandalnya nggak ada di muka. Pak Haji, sebentar Pak Haji. Apaan lagi gue? Hah? Lu mau nunjukin gaya preman lu lagi kayak semalam? Berani membentak orang di kampung Duku yang terhormat? Hah? Depan warga begitu? Kalau lu ngelakuin di pasar, lu akan dapat apresiasi dari preman-preman di pasar. Tapi sayang nih di kampung Duku, orang nggak demen yang begituan. Bukan tempatnya preman di kampung Duku. Nah, di sini tempatnya orang beradab. Jadi pasti nggak ada tuh dengan gaya preman lu, nggak ada. Nggak ada yang simpati dengan gaya preman lu tuh, nggak ada di kampung Duku mah. Bukan begitu maksud saya Pak Haji. Semalam itu perasaan saya sedang berkecamuk. Jadi kalau memang ada kata-kata yang menyinggung perasaan Pak Haji, saya minta maaf Pak Haji. Ya elah, gua ini tempatnya orang minta maaf. Apa aja salah orang gua minta, gua maafin. Makasih ya Pak Haji. Tapi ingat, sebelum gua maafin lu, gua pengen tanya sama lu. Sekarang di mana anak lu yang nggak jelas itu? Pak Haji, maaf ya, si Rudi itu bukan anak saya. Dia itu dan mamanya sengaja ingin menjebak saya Pak Haji. Tapi alhamdulillah Pak Haji, masalah itu sudah bisa saya atasi. Ah, masa bisa begitu? Si Rudi tuh dia jelas ngaku lu sebagai bapaknya. Nah, lu akuin tuh anak lu gimana sih? Ini hasil hubungan gelap lu. Karena memang bukan anak saya Pak Haji. Apa itu hanya siasat lu aja supaya nama baik lu bersih lagi gitu? Pak Haji, saya ini mengatakannya yang sebenar-benarnya. Si Rudi itu bukan anak saya. Dia ingin menipu saya, memeras saya. Dari segi materi dan keuangan saya itu aja. Tapi tetap aja nama lu kagak bersih lagi. Ya, meskipun ternyata itu bukan anak lu, tapi tetap aja orang udah ngakuin lu anak lu. Coba, kemarin kan lu udah ngakuin si Rudi itu sebagai anak lu. Gimana coba? Itu karena saya tidak tahu kalau si Rudi itu bukan anak saya. Tapi lu sempat yakin kan si Rudi anak lu? Hah? Itu artinya lu ngakuin perbuatan bejat lu dulu. Pak Ustadz, ini sepertinya Pak Togu dengan Pak Muhyiddin makin panas. Saya khawatir ya kita pisah Pak Ustadz. Iya, iya. Pak Haji, Tulang Togu. Pak Haji sama Tulang Togu ini sudah menjadi pembicaraan warga kampung Duku. Nah, si Togu ini jelasin ke gua. Ternyata si Rudi itu bukan hanya si Togu. Coba. Emang bapak mau percaya begitu aja? Ayah mah kagak ya. Bapak-bapak sekalian, karena sudah terlanjur juga supaya tidak ada kesalahpahaman ataupun yang memojokkan saya ataupun tindakan atas nama saya harus terus terang bahwasanya si Rudi itu bukan anak saya. Ya, tapi bisa jadi anak itu dari Tonggok atau apa aja. Ya, akhirnya si Rudi bilang dah kalau dia itu bukan anak si Togu. Parahnya lagi, bukan kagak mungkin si Rudi itu diancam, ditekan, bisa aja kan? Astagfirullahaladzim. Pak Haji, itu tidak benar Pak Haji. Semalam si Rudi itu sudah mengaku kalau dia itu bukan anak saya. Dan dia mengaku-ngaku sebagai anak saya. Ini dengan tujuan yang tidak baik. Dia itu ingin memiliki keuntungan secara pribadi dari saya. Ya, lu ngomong begitu kan kamu pengen bersihin nama baik lu. Pak Haji,
Bukan karena saya ingin membersihkan nama baik saya atau apapun. Tapi supaya ini semua lebih jelas. Ya bapak-bapak sekalian biar tahu saya memang punya masa lalu yang tidak baik. Iya, preman, semua orang kampung Duku udah tahu. Pak Haji, itu kan cuma masa lalu, Pak Haji. Saya yakin kita semua punya masa lalu yang juga ada tidak baiknya. Itu begitu, Pak Haji. Ngadimin, lu diam aja deh. Jangan mentang-mentang lu pernah numpang tinggal di rumah si Togu, lu belain dia dah. Pak Haji Muhyiddin yang terhormat, seberapa banyak saya akan minta maaf, tidak akan mengubah masa lalu saya. Ya udah pasti dong. Tapi terus terang kalau saya boleh berharap, saya ingin diterima lagi di kampung Duku ini. Harusnya lu tobat nasuha dulu. Banyak-banyak sholat tobat. Nah, curhatnya ke Allah, bukannya ke warga. Alamak Jang, bagaimana caranya aku mengatasi orang macam Haji Muhyiddin ini? Baiknya tak perlu lagi lah aku lanjutkan pembicaraan ini. Bisa-bisa nanti aku malah terbawa emosi. Sementara aku sendiri, maaf Haji Muhyiddin, bapak-bapak semua. Saya pamit dulu, karena sebelum saya mengurangi ibadah saya, lebih baik saya pergi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak Haji, sebaiknya Pak Haji jangan terlalu mendesak tulang Togu. Karena bagaimanapun buruknya masa lalu tulang Togu, itu tidak ada kaitan dengan masa hidupnya yang sekarang. Dan itu tidak pantas untuk dipergunjingkan. Ya siapa yang menggunjing Pak Ustadz? Emang ngomong apa adanya. Emang dari dulu juga masih Togu tuh memang hitam. Kan dia dulu preman. Kan semua juga kampung Duku tahu. Pak Haji, orang yang memiliki kesalahan di masa lalu, tanpa ditekan oleh pihak luar pun mereka sudah mengalami beban sendiri. Beberapa di antaranya ada yang bisa menghilangkannya dengan waktu tertentu, dan ada juga yang menjadi beban penyesalan seumur hidupnya. Ya biar aja itu jadi pelajaran buat Togu Pak Ustadz. Ya karena niat ayahnya kan baik. Ya saya sengaja nih nuturin kisah gamblang di depan masyarakat. Ya supaya terus terang aja masyarakat kampung Duku nggak perlu mencontoh yang kagak baik begitu. Sudah menjadi rahasia umum tentang masa lalu dari tulang Togu. Dan masyarakat sudah menerima apa adanya Pak Haji. Jadi sebaiknya yang sudah berlalu, biarlah jangan diungkit-ungkit lagi. Toh masyarakat sudah dapat menerima tulang Togu dengan baik. Ya sebenarnya sih ayah kesian aja Pak Ustadz Mas Togu. Ya beri empati begitu maksudnya. Kasihan, merasa empati atau memiliki rasa iba, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai terlalu menghakimi Pak Haji. Karena kita kan tidak tahu apa yang dialami oleh tulang Togu sebenarnya. Ya jelas Pak Ustadz, jelas. Ya karena kita kan di kampung ini nggak punya kesalahan seperti itu. Ya jadi mantan preman kayak Togu begitu. Memang kita kan tidak pernah mengalami kesalahan seperti yang dilakukan oleh tulang Togu. Sama sekali kan tidak ada jaminan dari Allah bahwa kita itu bisa lebih baik dari orang yang kita hakimi. Saya setuju Pak Ustadz, saya setuju. Ini Ustadz Zakaria kenapa sekarang malah menceramahin gua secara langsung begini? Seperti bukan Ustadz Zakaria aja. Tapi memang benar juga sih, buat apa juga gua ngurusin si Togu. Mau dosanya segunung juga tanggungannya sendiri. Rasain aja loh. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Haji Muhyiddin hatinya bisa terbuka dalam menghadapi permasalahan dari tulang Togu. Ya udah deh, ayo pamit dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang kita.